Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim yang telah hadir di tengah kita, yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh, sepuh, wabil khusus kepada Ketua Takmir Masjid Cahaya Mutiara beserta jajaran yang kami hormati, para ketua RT di lingkungan Masjid Cahaya Mutiara, yang kami hormati rombongan Habib yang hadir di masjid kita, serta bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita dapat hadir pada pagi hari ini di masjid kita yang tercinta ini, di majelis ilmu yang penuh barokah ini, dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan para pengikut beliau, yang insyaallah yaumul qiyamah kita semua akan mendapat syafaat dan diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana biasanya setiap Ahad ketiga kita melaksanakan gerakan salat subuh berjamaah. Alhamdulillah kita tadi telah melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian nanti akan dilanjut dengan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar. Kemudian acara selanjutnya itu adalah sarapan bareng yang kali ini disponsori oleh RT 27. Kami ucapkan banyak terima kasih juga atas supportnya pada masjid kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk memulai acara ini mari kita mulai dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya marilah kita simak tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau adalah pimpinan majelis Rasulullah SAW Kalimantan Timur. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa azimina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa muqtadana wa maulana Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil alim wa zayyinna bil halim wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma arzuqna ilman ladunni wal mashraba safin haniyya wa habiya ghani. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktab abadal abidin dahar dakhilin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-muallif muslim Imam Syekhul Islam Qutb wal Irsyad al-Habib Syarif Abdullah bin Ali bin Muhammad Adan fi ta'rif risalah al-mu'awana ila anqala radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana biha bi ulumi fid darin amin. Wa radhiyallahu ta'ala ankum ajma'in. Faslun wa 'alaika bi syukri lillah ala ma an'ama bi 'alaik wa ma bika min ni'matin fi zahirik wa batinik wa dinik wa dunyak ila wa yaminullah. Qala Allah ta'ala wa ma bikum min ni'matin fa min Allah.
ولله عليك من النعم ما تعجز عن عده وإحصائه فضلا عن القيام بشكره فإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ولو أن الفقير المريض من الموحدين تفكر فيما لله عليه من النعم شغله عن أداء شكره عن مكابلة الصبر فعليك ببذل الاستطاعة في شكر ربك ثم بالاعتراف بالعجز عن القيام بما يجب عليك من شكره وأعلم أن الشكر سبب لإبقاء النعم الموجودة ووسيلة إلى حصول النعم المفقودة قال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم إلى آخر الله أعلم. Saya hormati semua RT dan warga RT yang ada di sekitar Masjid Cahaya Mutiara ini, terutama semua pengurus, pembina, ketua dan jajaran pengurus Masjid Cahaya Mutiara yang mulia ini dan semua yang hadir di pagi hari yang mulia ini. Alhamdulillah, kita lantunkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Dan atas nikmat Allah kumpulkan kita saat ini di rumahnya sebagai tetamunya semata taufik hidayah darinya, di salah satu taman daripada taman surganya sebagai tetamunya. Alhamdulillah kita datang melaksanakan perintahnya, perintah Nabi-Nya Muhammad dan mengharap apa yang ada di sisinya dan berupaya saat ini memahami sedikit banyak apa yang pernah diperintahkan olehnya Allah yang disampaikan oleh Nabi-Nya Muhammad sebagai utusannya dan oleh para pewarisnya sebagai pewarisnya, untuk mencapai kehidupan sukses bahagia dunia akhirat. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah selalu limpahkan ke hadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sumber segala nikmat dan kebaikan buat kita umat, atas keluarganya, para sahabatnya, pengikut dan para pencintanya. Kita berharap semua kita dimantapkan langkah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dalam mengikuti utusan Allah Nabi Agung Muhammad, dan mudah-mudahan kelak kita dimasukkan ke dalam surga bersama Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan apa yang menjadi perintahnya. Kita dapatkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat suci Al-Qur'an selalu mengajukan dan mengarahkan perintahnya kepada hamba-hamba yang beriman untuk mereka selalu berupaya untuk beramal semua kebaikan dan amal-amal saleh yang diperintahkan oleh Allah terhadap mereka yang diungkap oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita lakukan dalam kehidupan kita, karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan satu ketetapan dari dulu sampai saat ini dan akan datang, bahwasanya kita tidak akan mendapatkan dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala karunia balasan berupa kebahagiaan dan lain sebagainya kecuali sesuai dengan amal yang kita lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu melihat dan mengawasi kita, sehingga siapapun kita, dimanapun kita tidak luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Allah kepengen melihat kita sebagai hamba yang Allah anugerahkan satu kenikmatan yang agung, yang mulia, yang tidak bisa kita beli dengan dunia seisinya, berapa kali lipat pun dunia seisinya. Bahkan andaikan dunia seisinya emas, maka kita tidak bisa membeli nikmat yang dikaruniakan oleh Allah terhadap setiap kita, berapa kali lipat pun dunia seisinya itu emas. Nikmat iman yang telah diberi anugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap setiap kita setelah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat Islam.
Allah ingin melihat kita, mengawasi kita selalu. Allah kepengen kita selalu berbuat, selalu beramal, selalu berupaya untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Dan bukan hanya sekedar Allah perintahkan kita untuk melakukan berbagai macam kebaikan, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk fastabiqul khairat. Allah perintahkan kita untuk berlomba-lomba untuk melakukan semua bentuk kebaikan. Sebagaimana yang antum lakukan, Masya Allah. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa kebersamaan kita. Karena Islam mengajarkan kita untuk selalu bersama. Kita tidak sendiri-sendiri dalam berbuat. Dan kebersamaan kita dalam berbuat mendapat nilai yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbuat sendiri-sendiri. Karena saking luar biasa Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berupaya untuk selalu menjadikan kita bersama, maka disyariatkan bagi kita salat. Dan disyariatkan salat bukan hanya sekedar kita salat namanya masing-masing, tapi kita disyariatkan untuk salat bersama-sama, berjamaah. Dan dijanjikan oleh Allah melalui Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam pahala yang lebih daripada kita salat sendirian. Rasulullah mengatakan, salatul jama'ati tafdulu ala salatil fard bi 27 darajah, kama qala alaihi salatu wasallam. Salat berjamaah itu yang dilakukan walaupun sekali lebih afdal, lebih baik daripada seorang yang salat sendirian walaupun ia lakukan 27 kali. Dan salat subuh berjamaah sekali kita 2 rakaat salam. Andaikan ada seorang yang sholat sendirian, dia ulangi namanya sholat subuh 2 rakaat salam sampai 27 kali dia lakukan itu. 2 rakaat salam, balik, bangkit lagi, 2 rakaat salam lagi, bangkit lagi, 2 rakaat salam lagi, bangkit lagi, 2 rakaat salam sampai 27 kali dia lakukan. Maka sekali yang kita lakukan, kata Rasulullah, melebihi yang 27 kali dilakukan oleh seorang kalau ia sendirian. Makanya disyariatkan kita untuk melaksanakan sholat berjamaah di bawah waktu. Bahkan ada sholat berjamaah yang disyariatkan dan merupakan fardu ain. Kalau berjamaah fardu kifayah dalam 5 waktu. Tapi dalam seminggu sekali kita disyariatkan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dan sholat berjamaahnya hukumnya fardu ain, wajib bagi setiap yang mengaku muslim laki-laki yang tanpa ada halangan untuk melaksanakan sholat berjamaah itu seminggu sekali. Sholat Jumat wajib hukumnya fardu ain, wajib bagi setiap muslim laki-laki untuk melaksanakan sholat Jumat itu, dan dilaksanakan sholat Jumat itu berjamaah. Wajib. Kalau sholat 5 waktu fardu kifayah, dan imam boleh ataunya sah imam itu ketika ia menjadi imam tidak meniat imaman. Niat imam ketika salat 5 waktu, boleh imam itu tidak niat imaman. Salat fardu subuh rakaatain lillahi ta'ala. Boleh. Tapi kalau makmum wajib dia niat makmuman. Wajib niat makmuman karena ia mengikuti. Maka wajib dia makmuman. Tapi kalau imam tidak wajib dia niat imaman. Artinya kalau kita bermakmum kepada seseorang yang tidak berniat imaman, sah salat berjamaahnya kita. Tapi imam karena dia tidak niat imaman tidak mendapatkan pahala berjamaah. Tapi kalau salat Jumat maka wajib bagi imam. Salat Jumat wajib bagi imam, ia meniatnya imaman. Kalau imam tidak niat imaman, maka salat Jumat orang itu yang semua itu tidak sah. Karena sholatnya wajib dilakukan berjamaah. Wajib dilakukan berjamaah. Untuk apa? Untuk selalu kita digiring oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bersama. Sampai Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, al-jama'atu rahmah wal furqatu azab. Berjamaah itu rahmat atau mampu mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan kita kalau selalu berjamaah, insya Allah ada satu sama lain di antara kita, di hati kita ada rahmat, ada kasih sayang terhadap selain kita. Kita mampu untuk menghargai selain kita, walaupun dia tidak seakidah dengan kita, tidak sealiran dengan kita, tidak sependapat dengan kita, tapi karena sebab kita bersama, insya Allah kita mampu untuk menghargai selain kita sebagai tanda rahmah kasih sayang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab kita bersama. Wal furqatu adzab, dan ketika kita masing-masing itu azab, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hilang kasih sayang itu. Akan timbul sifat ananiyah. Kita maunya sendiri aja, mau enak sendiri, mau menang sendiri, mau segalanya sendiri indah. Kalau memang kita biasa bersama, maka kita tidak ingin sendiri, maunya sama-sama. Mau senang bersama. Saya tidak mau senang sendiri, saya mau semuanya yang bersama selalu senang dan seterusnya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita, yadullahi ma'al jamaah, bantuan Allah, pertolongan Allah itu akan turun, akan Allah berikan ma'al jamaah, bersama jamaah. Selagi kita mau berjamaah, mau bersama, mau bersatu, insya Allah Allah akan selalu bantu. Allah akan selalu bantu berkat berjamaah, masya Allah. Satu RT namanya kumpul sedikit demi sedikit. Giliran RT 27 tadi, untuk kita kumpul bersama, makan bersama, masya Allah. Ini merupakan satu kegiatan yang masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan istiqamah. Allahumma amin. Harus saling bantu, saling bahu membahu. Wa ta'awanu 'alal bir, ini adalah suatu kebaikan. Dan ini merupakan bagian daripada ketakwaan yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah perintahkan kita untuk saling bahu membahu, bantu membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Masya Allah. Mudah-mudahan diwarisi oleh generasi-generasi seterusnya, insya Allah. Allahumma amin. Kita mungkin sedikit membaca kitab Risalatul Mu'awanah, Risalah Mu'awanah, yang dikarang oleh pengarangnya Habib Abdullah bin Ali Muhammad Haddad, agar membantu saudara beliau muslim dimanapun mereka berada, tinggal di masa apapun. Beliau kurang lebih hidup 400 tahun yang lalu. Beliau lahir tahun 1044 Hijriah. Sekarang 1447. Kurang lebih beliau hidup 400 tahun yang lalu. Dan risalah ini, karya ini beliau sengaja tulis, beliau sengaja susun, gubah, kumpulkan untuk membantu saudara-saudara beliau yang ingin menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala dengan baik, pas, selaras, sesuai yang selalu kita minta dalam setiap rakaat kita. Tadi kita baca surat yang agung, yang mulia, dan dalam mazhab Syafi'i tidak sah salat kecuali membaca surat itu, yang merupakan intisari dari kitab suci Al-Quran yang 30 juz, surat Al-Fatihah. Maka yang namanya Ummul Quran, dan berbagai macam nama surat Al-Fatihah. Kurang lebih ada 20 lebih nama surat Al-Fatihah. Dalam surat Al-Fatihah itu, yang di dalamnya intisari semua yang ada dalam Al-Quran, dicakup, disari, dikecilkan, disederhanakan dalam 7 ayat, namanya surat Al-Fatihah. Dalam surat Al-Fatihah itu kita digiring oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuji Tuhan kita Allah, dan untuk berdoa. Dan dalam doa tersebut Allah Subhanahu wa taala selipkan pesan kepada kita. Selipkan pesan kepada kita semua untuk kita menempuh jalan-jalan hamba-hamba yang diberikan nikmat oleh Allah terhadap mereka.
Dan dipesan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam iyyaka na'budu untuk kita tidak berjalan di jalan hamba-hamba maghdub alaihim waladdallin. Artinya bisa kita pahami dari pertama bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah ajarkan kita untuk memuji Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Pujian kita kepada Allah yang Allah langsung didik kita, ajarkan kita bagaimana kita layak untuk memuja-muji Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Baru kita mengatakan kita sadar atau tidak sadar, kita digiring oleh Allah untuk berikrar di hadapan Allah, untuk berjanji kepada Allah. Iyyaka na'budu, ya Allah, hanya kepada Engkau hambamu ini selalu saat ini setiap detik nafasnya sampai seterusnya menghambakan dirinya semata hanya kepadamu, menyembah hanya kepadamu semata ya Allah, tanpa menyembah kepada selainmu dan menyekutukan Engkau dalam sesembahanku kepadamu ya Allah. Artinya tidak melakukan syirik, syirik yang nyata, yang nampak, syirik yang tidak nampak, syirik yang besar, syirik yang kecil, syirik dalam akidah, sesembahan, atau syirik dalam amaliyah. Karena repot, berat, kadang-kadang namanya tidak jelas bagi kita, samad mungkin, maka Allah pun mengiring kita untuk namanya memohon kepada Allah bantuan. Wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Rabb juga aku saat ini hamba-Mu ini selalu mohon bantuan agar aku hamba-Mu ini mampu menjalankan iyyaka na'budu. Karena kita khawatir, karena kita punya musuh dalam kehidupan kita. Karena dalam kehidupan di dunia ini ada dua jalan, sebagaimana di akhirat ada dua tempat, surga neraka Allah. Maka tempat surga neraka Allah itu tergantung jalan yang kita lalui di muka bumi ini. Kalau kita berjalan di jalan penghuni surga, maka kita akan dimudahkan oleh Allah kelak masuk surga. Kalau kita jalan di jalan yang namanya penghuni neraka Allah, maka Allah akan mudahkan langkah kita untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun tidak cukup hanya wa iyyaka nasta'in. Maka digiring pula kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku ya Allah, mantapkan aku ya Allah, mudahkan langkahku ya Allah menuju jalan-Mu yang lurus. Dalam iyyaka na'budu, yang benar, yang pas, sesuai dengan yang Kau inginkan ya Allah, ya Allah, sesuai yang Kau perintahkan kepada kami ya Allah. Tapi tidak cukup ihdinas siratal mustaqim, karena ada dua jalur, karena ada dua jalan, karena ada dua lakon. Maka Allah pun meneruskan, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan hamba-hamba yang Kau berikan terhadap mereka kenikmatan-kenikmatan-Mu ya Allah. Jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan jalan itu di dalam ayat yang lainnya. Jadi ada lakon, ada panutan yang harus kita ikuti dalam menempuh jalan tersebut dalam kehidupan kita. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
selain atau lain jalan hamba-hamba yang kau murkai, dan lain jalannya hamba-hamba yang tersesat dari jalanmu yang mustaqim itu ya Allah. Mudah-mudahan doa kita tadi diterima oleh Allah. Karena tadi ya, karena sulitnya, karena harus hari ini kita mampu dari subuh sampai zuhur kita harus mampu ihdinas siratal mustaqim, mampu menjalankannya. Nah, dan setelah itu Allah pun panggil kita untuk kembali berikrar di hadapan Allah agar mampu dari zuhur ke asar untuk menjalankan ihdinas siratal mustaqim. Setelah 5 waktu digiring. Besok seperti itu juga. Setahun penuh kemarin 1446 Hijrah yang baru kita tinggalkan. Kita baca itu terus 5 waktu. Sekarang pun tetap. Sampai kita meninggalkan dunia menghadap Allah. Tetap kalimatnya itu ihdinas siratal mustaqim. Dan kita harus sadari itu ya. Kita harus sadari itu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maghdub alaihim waladdallin, jalannya iblis, bala tentaranya Yahud, Nasrani, dan semua dari kaum muslimin yang mengikuti jejak langkah mereka. Maghdub alaihim waladdallin. Kita baca sedikit kitab ini karena ada kaitan dengan iyyaka na'budu. Wa 'alaika bisyukrillah, hendaklah engkau wahai hamba Allah untuk selalu bersyukur terhadap Allah. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala ala ma an'am bihi 'alaik, atas semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadapmu dari berbagai macam karunia nikmat. Syukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bika min ni'matin, dan tidaklah yang kau dapatkan dari nikmat apapun nikmat itu, besar kecil, lahir batin, yang ada dalam tubuhmu dan ada di hadapanmu, di sekitarmu, baik yang ada di atas langit atau di muka bumi atau antara langit dan muka bumi. Langit nikmat bagi kita. Kalau tidak ada langit, wallahu a'lam, tidak mungkin kita tidak bisa hidup. Di langit ada matahari, di langit ada rembulan, di langit ada namanya bintang yang ada kaitan dengan apa yang ada di muka bumi ini. Di langit ada hujan dan lain sebagainya. Begitu juga muka bumi, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan bumi ini terbentang. Allah siapkan semua yang menjadi kebutuhan kita manusia yang merupakan makhluk yang paling luar biasa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah nyatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang dibekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemampuan yang tidak dimiliki oleh selainnya dari makhluk. Dan dimiliki malaikat. Walaupun malaikat jauh lebih kuat, jauh lebih besar dari kita, miliaran, tidak tahu berapa miliar kali lipat besarnya malaikat dari kita, tapi malaikat tidak dibekali oleh Allah kemampuan yang dibekali oleh Allah kita manusia. Sehingga Allah jadikan kita makhluk termulia dari sekian makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana yang Allah nyatakan dalam firman-Nya, walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan bani Adam, manusia. Dengan kemuliaan yang Allah tidak berikan kepada malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kerjanya selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai malaikat mengakui hal itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah ceritakan pengakuan itu dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, awal surat Baqarah. Nah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada malaikat, memberitakan satu berita besar terhadap malaikat. Inna ja'alna fil ardi khalifah. Sesungguhnya kami akan menjadikan di muka bumi khalifah. Makhluk selain mereka malaikat.
Maka malaikat mengatakan kepada Allah, mereka mengatakan sesuai kenyataannya. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Rabb, apakah engkau akan jadikan di muka bumi itu orang-orang yang bermaksiat kepada engkau, merusak muka bumi ini, menumpahkan darah di muka bumi ini, saling bunuh membunuh atas apa yang mereka saksikan dari bangsa jin yang tinggal hidup sebelum kita manusia. Sebelum kita manusia tinggal di muka bumi ini, ada namanya Banul Jan yang tinggal di muka bumi ini jauh lebih lama daripada kita. Sebelum Nabi Allah Adam ciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka melakukan kerusakan di muka bumi ini dengan bermaksiat kepada Allah, dengan menumpahkan darah satu sama lain di antara mereka. Ketika Allah umumkan kepada malaikat Allah bahwa Allah akan jadikan khalifah di muka bumi ini, maka mereka bicara apa adanya. Karena mereka tidak tahu apa yang diinginkan, dikehendaki oleh Allah. Tidak tahu mereka ketetapan Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bicara apa adanya. Allah mengatakan, "Qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku Maha mengetahui apa yang tidak kalian ketahui, wahai malaikat. Baru Allah mengatakan, "Wa 'allama Adama al-asma' kullaha." ثم عرضها على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال Allah cerita kepada kita, ditanya malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang ada di muka bumi ini dari berbagai macam nama, pohonnya, segala namanya, manfaat hikmah yang ada di baliknya, dan semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ambihum bi asma'ihim," kalau kalian memang benar bahwasanya kalian itu lebih layak untuk namanya menjadi khalifah di muka bumi ini karena kalian selalu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami selalu bertasbih dan mentakdiskan Engkau ya Rabb. Maka malaikat mengatakan, "Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim." Lalu Allah tanya kepada Nabi Adam, dijelaskan oleh Nabi Adam satu. Bahkan nama-nama bejana seperti cangkir ini dan tutupnya dan namanya lepek ini disebutkan oleh Nabi Adam. Ada kemampuan yang tidak dimiliki oleh malaikat. Malaikat pun mengaku setelah itu di hadapan Allah Subhanahu. Masya Allah. Dan apa yang kau dapatkan dari nikmat dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Fi zahirik wa batinik, baik dalam nikmat yang berkaitan dengan lahirmu dan batinmu. Matamu lahir, telingamu, anggota yang lahir, dan bagian batin yang dalam tubuhmu. Nikmat yang di kasat mata kau bisa lihat dengan matamu dan panca inderamu kau rasakan, yang tidak kau bisa lihat dengan matamu, panca inderamu yang tidak kau ketahui. Wa dinik wa dunyak, nikmat dari segi agamamu aku berikan kau, nikmat Islam, nikmat iman. Masya Allah, nikmat yang terbesar. Sampai Al-Habib Ali bin Muhammad bin Nasid Habsyi, pengarang Maulid Habsyi, beliau mengatakan dalam kalimatnya, dalam tausiahnya, andaikan Allah berikan kita umur dari semenjak Nabi Adam sampai hari kiamat, andaikan kita melakukan hal yang terberat yang tidak mungkin bisa kita lakukan untuk mensyukuri nikmat Islam yang Allah berikan, beliau umpamakan dengan sujud di atas bara api. Andaikan kita diperintah namanya sujud di atas bara api, umur kita dari semenjak Nabi Adam sampai hari kiamat kita lakukan sujud di atas bara api untuk mensyukuri nikmat Islam yang diberikan oleh Allah terhadap kita. Andaikan kita lakukan itu, maka belum cukup mensyukuri 10 nikmat Islam yang Allah berikan. Agungnya nikmat Islam yang Allah anugerahkan kepada kita. Agamamu, nikmat dari Tuhanmu Allah, syariat yang mengatur kita
salat dan lain sebagainya, kewajiban-kewajiban yang harus kita jalani dan yang kita harus jauhi. Nikmat dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kita, menghantarkan kita untuk hidup bahagia. Apa guna salat? Salat menggiring kita untuk bahagia. Apa guna kebaikan yang kita lakukan? Kebaikan yang kita lakukan menggiring kita manusia untuk hidup bahagia. Kenapa diperintahkan kita untuk menjauhi hal-hal yang tidak baik? Ya karena biar kita bahagia. Di samping kita bahagia, kita sukses untuk mendapatkan karunia Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan merasakan surga dunia sebelum surga di akhirat kelak nanti. Kita bisa dipanggil di dunia ini dalam kehidupan kita sehari-hari sebelum kita menghadap Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijemput oleh malaikat namanya Israel menghadap Allah. Bisa dipanggil oleh Allah, disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Surga. Nikmat. Kalau kita mampu mensyukurinya, mampu memahami nikmat tersebut yang disiapkan oleh Tuhan kita Allah terhadap setiap kita. Buat dunia, nikmat yang berkaitan dengan dunia kita, alhamdulillah. Walaupun kita sakit, masih banyak sehatnya. Walaupun kita tertimpa dengan berbagai macam ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi di baliknya ada satu kebahagiaan yang harusnya kita dapatkan darinya melaluinya, yang disiapkan oleh Allah bagi setiap kita. Wa illa wahya min Allah, kecuali semua nikmat itu yang telah kita dapatkan datangnya dari Allah. Bukan karena kita gagah, bukan karena kita piawai hebat, bukan karena kita cerdas, bukan karena kita kuat, bukan karena kita kerja keras, dari Allah. Jangan sampai kita kayak Qarun. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan contoh kepada kita Qarun, seorang yang mendapatkan harta yang melimpah ruah, yang hebat luar biasa, sampai membawa kunci gudang harta Qarun itu harus orang banyak, dan cukup satu orang bawa kuncinya. Harta Qarun yang melimpah ruah itu yang luar biasa. Ketika ia diminta oleh utusan Nabi Musa, atas perintah Nabi Musa untuk sedikit menyisihkan hartanya sebagai zakat yang diwajibkan untuk dikeluarkan kepada yang berhak untuk menerimanya, dia menolaknya. Padahal hidupnya tadinya miskin luar biasa, untuk makan susah, mengeluh mengadu kepada Nabi Musa, didoakan oleh Nabi Musa, diarahkan oleh Nabi Musa, sehingga ia berusaha, memang ia berusaha keras, kerja keras. Tapi ia lupa bahwasanya ada orang-orang yang berusaha kerja jauh lebih keras dan lebih usahanya darinya, Allah tidak berikan seperti yang Allah berikan kepadanya. Ya ada ya. Dan kita lihat, saksikan, bukan jarnya, bukan kisahnya, enggak. Kita lihat, saksikan di hadapan kita. Mungkin kalau kita kerja di satu perusahaan, ada orang-orang yang kerjanya lebih berat, lebih banyak, lebih sulit, tapi ia tidak mendapatkan gaji kecuali ya sepertinya. Ada orang-orang di perusahaan itu yang kerjanya jauh lebih ringan, tidak perlu namanya ke lapangan turun, tidak perlu panas-panas, tidak perlu ABC di dalam kantornya, tapi ternyata gajinya jauh lebih besar, bisa 100 kali lipatnya mungkin dari yang diterima oleh yang itu. Dan itu kenyataannya terasakan. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kita. Walaupun kita sholat sama-sama, tapi yang diberikan oleh Allah beda. Tergantung yang kita lakukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Tergantung kita di dalam sholat kita kah hanya lahirkah, batin tidak ikut?
Kalau kita sholat hanya lahir, yang sholat mulut kita, yang sholat namanya anggota tubuh kita, yang bergerak hati kita, tidak sholat, namanya pikiran kita tidak sholat kemana-mana, ya berarti nilai sholatnya ya tergantung yang kita lakukan. Allah tidak akan memberikan kita balasan kecuali tergantung yang kita lakukan. Tapi kalau sholat kita baik, lahir sholat, batin juga sholat, hati juga ikut sholat, pikiran kita juga fokus di dalam sholat, roh kita juga, jiwa kita ajak untuk sholat menghadap Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika sujud bukan hanya dahi yang sujud, tapi hati, ruh, jiwa kita juga kita bawa untuk sujud, maka beda. Ada yang dapat 10, ada yang dapat 100, ada yang dapat 200, ada yang dapat 700 kebaikannya, ada yang dapat 1000, ada yang wallahu alam. Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, dan tidaklah yang kalian dapatkan dari nikmat apapun ia, jangankan harta, pangkat, jabatan, kesuksesan yang kita miliki, dari usaha, kerja keras kita atau tidak, sehelai benang yang menempel di tubuh kita, nikmat Allah. Bahkan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, nikmat Allah. Allah berikan kita pertama nikmatul ijad. Nikmat Allah ciptakan kita, yang menciptakan kita Allah. Ayah kita, bunda kita tidak menciptakan kita. Yang menciptakan kita Allah, yang mengadakan kita Allah. Itu namanya nikmatul ijad. Adanya kita nikmat dari Allah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala adakan kita, Allah ingin menciptakan kita. Allah sudah siapkan apa yang menjadi kebutuhan kita yang terbaik. Sebelum kita lahir dilahirkan oleh bunda kita, umur kita baru 4 bulan di kandungan bunda kita, Allah sudah perintahkan malaikat untuk menulis. Di antara yang Allah perintahkan, rezeki kita sudah ditulis. Rezeki kita sudah ditulis. Wa yu'mar bi arba'i kalimat, kata Rasulullah. Diperintahkan oleh Allah malaikat untuk mencatat 4 kalimat, 4 ketetapan dari Allah. Di antaranya rezekinya sudah ditetapkan oleh Allah. Artinya ketika Allah ciptakan kita, Allah sudah ciptakan apa, Allah sudah siapkan bagi kita apa yang menjadi kebutuhan kita. Allah mengatakan, wa atakum min kulli ma sa'altum. Ialah Allah yang telah mendatangkan, menghadirkan terhadap kalian semua dari semua yang kalian butuhkan. Allah. Memang kerja keras kita wasilah, tapi ada orang yang kerja keras jauh lebih daripada kita, tapi tidak mendapatkan apa yang kita dapatkan. Karena kita tidak dapatkan kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan kita Allah Subhanahu ta'ala. Sebelum selesai rizki yang sudah Allah berikan tetapkan bagi kita, kita tidak akan pernah tinggalkan dunia. Sebelum rizki yang telah ditetapkan oleh Allah sempurna kita dapatkan, kita tidak akan pernah tinggalkan dunia. Walaillahi alaika minan ni'am, dan Allah telah menganugerahkan terhadap kalian daripada nikmat-nikmat ma ta'jiz an addihi wa ihsa'ih, yang kalian tidak mampu untuk menghitungnya sampai selesai. Fadlan an liqiyam syukri, apalagi untuk bersyukur terhadapnya. Banyak nikmat yang kita tahu. Imam Ghazali mengatakan nikmat yang tidak kita tahu jauh lebih banyak. Kalau kita sadari mungkin mata kita ini satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi di mata ini ada penopangnya untuk mata kita ini bisa melihat baik. Ada urat-urat saraf yang berkaitan dengan mata yang jumlahnya mungkin miliaran urat saraf yang tanpa kita sadari. Miliaran urat saraf yang jaga Allah. Kita tidak pernah jaga urat saraf kita. Satu urat saraf kita tidak pernah jaga. Allah yang jaga. Allah yang menganugerahkan, Allah yang jaga, Allah yang menghidupkannya. Dan kita pun tidak menghidupkannya. Allah yang menggerakkannya, kita pun tidak menggerakkan
Dalam satu mata aja nikmat miliaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak menyadarinya. Walau Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Walau annal marid faqiral marid minal muwahhidin, andaikan seorang yang faqir, yang sakit dari kita yang bertauhid kepada Allah, beriman kepada Allah, tafakkar fi ma lillahi alaihi minan ni'am, dia merenungkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, la syaghalahu ada syukrihi an mukabalatis sabar, maka sungguh akan menyibukkan dirinya untuk ada syukri, untuk melaksanakan syukur terhadap nikmat tersebut, an mukabalatis sabar, dari ia berupaya untuk sabar dalam menghadapi penyakitnya. Kalau dia berpikir, ia akan menyibukkan diri untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga melupakan sakit yang dimiliki olehnya kalau ia menyadarinya. Fa'alaika bi badril ista'a fi syukri rabbik, maka hendaklah bagimu mencurahkan segala kemampuanmu dalam mensyukuri Tuhanmu atas segala nikmatnya. Thumma bil i'tiraf bil ajiz 'anil qiyam bima yajib 'alaika min syukri, kemudian mengakui, menyadari bahwasanya engkau tidak mampu untuk melaksanakan apa yang wajib atas dirimu dalam mensyukuri nikmat-nikmat Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala terhadapmu karena banyaknya. Sambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita, disebutkan oleh pengarang kitab Mihul Hadad dalam karya yang lain. Karya yang lainnya Nasrah Diniyah wal Wasayil Imaniyah. Beliau menyebutkan itu ada seorang di antara umat sebelum kita, beliau menyembah Allah Subhanahu wa taala selama 500 tahun lamanya. Nah, umat sebelum kita umurnya panjang-panjang. Dia menyembah Allah selama 500 tahun lamanya. Siang malam dia hanya gunakan untuk ibadat. Setelah ia meninggal, maka Allah hadapkan ia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah puji semua yang telah dilakukan olehnya sebagai penghargaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang paling pandai menghargai perbuatan manusia, hambanya, makhluknya. Dan di antara sifat asma Allah namanya syakur. Syakur, Allah itu pandai atau paling sempurna, paling luar biasa dalam menghargai perbuatan baik hambanya. Dipuji oleh Allah. Setelah dipuji oleh Allah dan hamba itu sudah merasa luar biasa atas pujian yang diberikan oleh Tuhannya Allah, maka Allah menyatakan poin terakhir, wahai hambaku, masuklah engkau ke dalam surgaku semata rahmat kasih sayangku. Maka ketika hamba ini mendengarkan Allah mengatakan semata kasih sayangku, rahmatku, dia mengatakan wa amali ya Rabb, amalku. Allah mengatakan la, semata rahmatku wahai hambaku. Wa amali ya Rabb, amalku bagaimana? Yang sudah aku lakukan selama 500 tahun itu, apakah aku tidak berhak mendapat surgamu karena sebab amalku? Allah mengatakan wa bal bi rahmati ya abdi. Karena hamba ini ngotot untuk mampu masuk ke dalam surga dengan amalnya, maka Allah mengatakan kepada malaikat, ya malaikati hasibu abdi ala amali. Hisab hambaku ini dengan nikmat yang kuberikan kepadanya dengan amal yang dilakukan selama 500 tahun. Coba ambil nikmat matanya, timbang dengan amal selama 500. Nikmat mata baru nikmat mata satu. Taruh amalnya 500 tahun dalam neraca. Karena neraca itu dua ya. Kayak neraca timbangan tuh nanti dua. Kayak neraca emas itu nah, ada lisannya, timbangannya begitu, ada tegaknya. Begitu timbangannya, ditimbang nikmatnya selama 500 tahun dengan satu nikmat yang Allah berikan, nikmat mata. Ketika ditimbang ternyata berat nikmat mata dari amal yang dilakukannya selama 500 tahun. Ternyata 500 tahun itu belum cukup mensyukuri satu nikmat. Bahkan ulama mengatakan belum cukup mensyukuri 1/10 nikmat yang diberikan oleh Tuhannya Allah terhadap dirinya. Maka karena dia amalnya tidak mencukup mensyukuri satu nikmat, Allah mengatakan, wahai malaikatku, masukkan hambaku ini ke dalam neraka karena sebab amalnya. Amalnya belum cukup mensyukuri satu nikmat, apalagi dia yang lainnya. Baru ia teriak, ya Rabb, masukkan aku ke dalam surgamu semata rahmat. Wallahu a'lam. Kalau yang ditanyakan, fadhal. Kalau yang ditanyakan, fadhal.
Yang jelas kita masih banyak harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak kepengen untuk mendapatkan A, B, C dan lain sebagainya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya andaikan kita mensyukuri yang ada, sudah kita lupa untuk meminta kepada Allah yang lainnya. Tapi hal itu bukan hal yang tidak baik. Dia baik. Kita selalu berupaya setiap saat waktu kita untuk mendapatkan, menghadap kepada Allah nikmat-nikmat yang diberikan dilimpah ruahkan oleh Allah terhadap setiap kita. Dan kita dapatkan para nabi rasul, mereka selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seorang nabi rasul yang paling sempurna dalam mendidik umat untuk berdoa memohon selalu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harapan ada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan kita doa setiap hari. Dari bangun tidur kita diajarkan beliau untuk doa, untuk menyadari tidur kita nikmat dari Tuhan kita Allah. Karena kalau Allah tidak berikan kita kemampuan untuk tidur, dengan apapun kita tidak akan mampu tidur. Walaupun makan obat tidur 100 obat tidur tidak akan mampu tidur kalau memang Allah tidak buat kita tidur. Yang membuat kita bisa tidur Allah. Makanya Rasulullah sadarkan kita sebagai hamba yang beriman, sadarkan kita bangun tidur baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku, membangunkan aku setelah Ia mematikan aku, ya setelah Ia membuat aku tidur. Kita kan lupa. Bahkan tadi wallahu alam baca atau tidak alhamdulillahilladzi ahyana, yang menyadarkan, yang bisa membuat kita bangun dari tidur kita Allah Subhanahu wa taala. Yang kuat itu Allah, yang menghidupkan itu Allah. Makanya kita dididik oleh ulama kita sebelum sholat subuh itu amalannya paling banyak di antara sholat-sholat yang lainnya. Karena dalam setiap sholat itu ada sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sholat. Sunnah sebelum sholat, sunnah di dalam sholat, sunnah setelah sholat. Ada ulama yang menghitung sunnah yang berkaitan dengan sholat itu ada 1000 sunnah. Bukan 100 sunnah. Ada 1000 sunnah yang berkaitan dengan sholat. Sunnah sebelum sholat, sunnah di dalam sholat, dan sunnah setelah selesai sholat. Di antara sunnah sebelum sholat yang terbanyak adalah sunnah sebelum subuh. Sunnah sebelum subuh. Ada doa, ada wiridat, amalan-amalan, zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah untuk kita baca sebelum subuh. Di antaranya subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah dibaca 100 kali. Sebelum subuh. Habis adzan setelah salat sunat subuh. Di antara Rasulullah mengajarkan kita doa yang masyhur dari Rasulullah. Doa Rasulullah berdoa namanya doaul fajar. Doa di waktu fajar itu doa dibaca sebelum subuh. Allahumma as'aluka rahmatak min indi tahdi biha qalbi tajma syamli. Akhirnya Allahumma ij'alni nuran fi qalbi, nuran fi qabri, nuran fi sam'i, nuran fi basari, nuran fi sya'ri, nuran fi bashari, nuran fi lahmi, nuran fi dami, nuran fi idami, nuran fi asabi. Allahumma zidni nura wa'ati nura waj'alni nura. Itu doa sebelum subuh, doa fajar dari Rasulullah, dari lisan Rasulullah keluar doa itu. Luar biasa doanya. Dan setelah itu juga kita masih dianjurkan untuk baca zikir, namanya zikir ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali untuk menempa keimanan kita, keyakinan kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak menghambakan diri kita kepada selain Allah, agar kita tidak menghambakan diri kita kepada kita dengan harta, menghambakan diri kita terhadap harta kita, terhadap pangkat jabatan, kedudukan, status sosial kita, terhadap kemampuan kita dan lain sebagainya. Artinya agar kita tidak menyekutukan Allah. Baru nanti doa lagi ya hayyu ahyil qulub tahya wa silhana lana amal fid dini wa dunya 18 kali. Ya hayyu ahyil qulub tahya wa silhana lana amal fid dini wa dunia. Baru Rasulullah ajarkan kita untuk baca 10 subhanallah 10 kali, la ilaha illallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Baru salat
Kan kita ada amal kan ya? Kita ada amal kan? Baru sholat. Pemanasan untuk sholat agar kita sholatnya bagus. Jadi pemanasan dilatih dulu, ada baca-bacaan agar kita sholat juga khusyuk. Hati khusyuk itu kita sadar. Ingat kita sholat. Allahu a'lam. Kalau itu aja kan fadhol, kalau enggak kita tutup. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bawa paling minim 2 pahala haji umrah. Dengan kita melaksanakan kewajiban ini dan kita duduk ini dan sebentar lagi kita sholat isyraq sendirian atau berjamaah biasanya. Nah, jangan lupa ya, antum setelah selesai ini sholat dulu 2 rakaat. Sudah mengatakan barang siapa sholat subuh berjamaah, kemudian ia duduk di musholahnya, tempat sholatnya, kemudian matahari naik, kemudian setelah naik beberapa saat sholat 2 rakaat, maka Allah akan berikan pahala seperti orang haji dan umrah yang sempurna kata Nabi Muhammad. Nah, kalau bisa jangan makan dulu, antum sholat dulu 2 rakaat baru makan, silahkan. Kalau antum bisa sholat 4 rakaat lebih baik. Rasulullah mengatakan barang siapa di awal siang sholat 4 rakaat seperti ini, maka Allah akan cukupi sampai akhir siang. Allah akan cukup ya sampai akhir siang. Nah, ya mudah-mudahan Allah SWT berikan kita sehat afiat senantiasa selalu, terutama sehat afiat hubungan kita dengannya, sehat afiat hubungan kita dengan Nabi-Nya, sehat afiat hubungan kita dengan syariatnya, dengan sunnahnya, sehat afiat hubungan kita dengan sesama kita insyaallah, sehingga dunia menghantarkan kita untuk mendapatkan tempat abadi di surga fi afiyah, dan apapun menjadi hajat kita dari kebaikan dunia akhirat untuk kita, untuk keluarga kita, untuk anak cucu kita, dan insyaallah untuk semua saudara kita kebaikan itu Allah berikan, Allah mudahkan jalannya, diiringi berkah afiyah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. وعلى آله وسلم. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك يا مولانا يا مجيب يا حاضر لا يبتدأ سواسنا إليه بحبيب محمد في حديث تقضي حاجاتنا قريب صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منكم. Salaman dulu ya. Salaman dulu kita ya. Karena setiap satu tangan ada 100 rahmat. Setiap satu tangan Allah gugurkan dosa-dosa kita. Barangkali setiap satu tangan ada tangan malaikat. Ini ada malaikat siang malam bersama kita nih duduk. Ada malaikat siang malam kumpul sama kita. Mereka salaman. Setelah salaman baru mereka bubar. Karena kita bubar. Mudah-mudahan setiap tangan ada tangan malaikat yang kita salami. Kalau kita dapat tangan satu malaikat, Allah ampuni semua dosa kita yang lalu. Satu tangan malaikat. Kalau 100 tangan malaikat, Masya Allah, Allah anak. Kita salaman dulu ya. Baik, demikianlah yang disampaikan oleh guru kita Al-Habib bin Syekh Abu Bakar. Semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat dan akhirnya berbeda dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian pada pagi hari ini kita bersama untuk mengakhiri acara ini. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim.
Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Rasulullah ya Rabbi salli alaihi wa sallim Habibullah taqabbalallahu minkum wa minkum